Pemirsa, instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada kementerian dan lembaga untuk melakukan pemangkasan anggaran rutin hingga 70% membuat berbagai pelaku usaha yang selama ini mendapatkan berkah dari anggaran kementerian dan lembaga mengeluh. Roda usaha mereka terancam dan lebih luas lagi, pemangkasan anggaran bisa memberikan efek domino kepada masyarakat bahkan perekonomian nasional. Kita akan langsung mencari tahu bersama Head of Center of Industry Trade and Investment Indef, Andri Satrio Nugroho. Mas Andri, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Lanot. Ya, Mas Andri, kita tahu bahwa keterbatasan uanglah yang membuat pemerintah berhemat. Dan kita lihat 300 triliun lebih dihemat. Pertanyaannya adalah dengan penghematan ini, kalau menurut Indef, sudah tepat atau kurang tepat, lebih kepada waktunya, atau seperti apa Mas Andri? Ya, tentunya kita pertanyakan dulu ya, 300 triliun itu untuk apa? Kalau untuk makan bergizi gratis, apakah memang sebetulnya dibutuhkan sampai 300 sekian triliun begitu ya? Itu satu. Yang kedua adalah jika dilakukan efisiensi, maka apakah ada konsekuensi yang terjadi dan berdampak terhadap daya beli masyarakat atau mungkin bahkan investasi? Karena kita tahu bahwa dengan melakukan efisiensi tentu kinerja pemerintah pasti akan menurun ya. Kita pastikan Iya. bahwa efisiensi itu tidak mengganggu performanya. Kalau mengganggu performanya tentu ya akan ada beberapa pertanyaan ya tadi seperti misalnya saja pemerintah menjadi sulit untuk melayani masyarakat, para pelaku usaha begitu ya. Dan ini tentu pastinya akan memberikan implikasi terhadap motor penggerak ekonomi seperti konsumsi rumah tangga dan juga investasi. Jadi beberapa hal ini yang menurut saya harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena bisa jadi dengan penghematan atau efisiensi ini bisa jadi bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi dan tentunya keinginan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% bahkan 8% ini sangat sulit tercapai untuk di tahun ini begitu Mas. Kalau memang misalnya katakanlah 300-an triliun itu seluruhnya atau sebagian darinya dipakai untuk program makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan, bukankah itu Mas Andri akan juga bisa mendorong perekonomian dari sisi yang lain? Kalau kita melihat produksi makanan, distribusinya sampai kepada orang-orang yang makan MBG ini kan juga bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Ini tidak bisa offsetting begitu, Mas Andri? Ya, menurut saya kembali lagi tujuan dari MBG itu kan bukan menggerakkan ekonomi ya, tetapi bagaimana anak di usia dini bisa mendapatkan nutrisi yang cukup, gizi yang cukup begitu ya, lalu pencegahan terkait dengan stunting dan memang sebetulnya lebih kepada long term investment. Jadi harus disadari itu ya bahwa memang implikasi terhadap perekonomian daerah terutama itu adalah tujuan yang lainnya memang. Tetapi tujuan utamanya harus dipastikan bahwa ini memang long term investment. Dan tentunya kalau kita berbicara long term investment tidak berbicara jangka pendek ya, artinya bisa jadi bukan dalam tahun ini saja yang akan mendapatkan manfaatnya, tetapi mungkin tahun-tahun selanjutnya. Dan kalau bisa saya sampaikan terkait dengan skema MBG ini kan bisa dikatakan UMKM juga masih minim terlibat gitu ya. Kita juga belum melihat industri yang memang sebetulnya turun tangan masuk ke dalam rantai pasok dari MBG. Jadi Ya. kalau dikatakan apakah spillover ekonomiknya akan besar begitu ya di MBG ini, tentunya saya ragukan itu karena memang dari skemanya masih belum adanya keterlibatan dari Oke. swasta begitu ya. Ini masih Oke. dari pusat langsung Baik. diturunkan kepada daerah dan mekanismenya masih saya katakan masih belum Baik. cukup matang begitu ya. Mas Andri. Artinya semuanya masih belum terlibat di sana begitu Mas. Mas Andri, yang harus dilakukan pemerintah setelah 306 lebih triliun ini dipangkas untuk tetap menjaga tahun lalu 5,03% minimal itu tercapai dan dalam 5 tahun bisa mencapai 8%. Pemerintah harus lakukan apa, Mas Andri? Ya pertama pastikan bahwa efisiensi anggaran dari pemerintah itu tidak mengganggu performa dari pelayanan publik.
karena pemerintah dalam hal ini memiliki fungsi dari pelayanan publik. Jadi bisa jadi kan yang tadi saya sampaikan di awal dengan penurunan efisiensi, lalu beberapa hal yang awalnya fokusnya adalah ke pelayanan publik, bahkan kalau misalnya kita berbicara mengenai industri pada hari ini begitu ya Mas ya, kebijakan dari pemerintah ini masih belum cukup nendang gitu ya terhadap peningkatan kinerja dari industri, lalu kita berbicara mengenai investasi begitu ya, ini jangan sampai malah mengganggu beberapa hal tersebut ya, kebijakannya jadi sulit untuk dilaksanakan begitu, lalu kita berbicara mengenai pelayanan terhadap pelaku usaha menjadi sulit juga begitu. Jadi Ya. ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Efisiensi ini jangan sampai mengganggu terhadap kinerja pemerintah. Kalau ini mengganggu, menurut saya justru malah pisau bermata dua ya. Diharapkan memang mendapatkan secure dari 300 triliun tadi, justru menurut saya malah memberikan beban tambahan yang seharusnya tidak Baik, baik. terjadi di masa yang Mas akan Andri, datang. Dan kalau kita bicara tentu rumus pertumbuhan ekonomi yang rutin dipakai ya, yang Anda dan teman-teman ekonom selalu pakai, itu ada ekspor kurang impor, ditambah investment, tambah government spending, tambah consumption masyarakat. Government spending mungkin akan turun, investasi juga mungkin sulit. Yang bisa membuat tetap Y-nya itu mendekati 5 dan 8% itu apa, Mas? sudah pasti sebetulnya kalau berbicara mengenai sisi pengeluaran ya konsumsi rumah tangga dan investasi. Tapi kan tadi saya katakan bahwa G-nya ini bisa mempengaruhi C dan I begitu. Nah ini yang menurut saya harus diantisipasi. Kalau memang government spending ya pasti tidak terlalu besar ya dalam hal ini. Meskipun kita tahu di tahun 2024 cukup besar sekali begitu government spending kita. Tetapi kalau government spending mempengaruhi kinerja pemerintah, consumption-nya pasti akan turun karena tadi ya upaya untuk bisa mengembalikan ya daya beli dari masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak efisien di lapangan. Ini sudah terjadi ya kemarin seperti LPG saja itu kan sebenarnya sudah terjadi begitu ya. Lalu yang kedua adalah investasi gitu ya. Kita kan ingin menarik investor ke dalam negeri. Kita ingin debottlenecking beberapa proyek-proyek strategis yang ada di Indonesia yang mungkin beberapa di antaranya masih terhambat. Siapa yang melakukannya? Ya government gitu salah satunya. Nah, governmentnya sekarang di-cutting untuk budgetnya. Nah, apakah mereka bisa bekerja dengan sesuai dengan ritme yang sama, bahkan lebih efisien gitu ya, bisa Tantangannya ya. produktif ketika budgetnya dipotong gitu. Baik. Nah, ini kemungkinan besar Itu yang akan ya. dampaknya akan ke consumption dan juga investasi. Itu yang harus dikompensasi oleh pemerintah supaya kemudian 8% bisa terdekati minimal bisa 5% di tahun ini. Terima kasih Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef, Andri Satrio Nugroho sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Andri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.